Tetapi memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, puji Tuhan. Berkati yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya berikan tema pagi hari ini yaitu be grateful, saudara, atau bersyukurlah, saudara ya. Kita boleh ada di hari yang spesial, hari yang indah ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat, kita diberikan kekuatan, ya. Kita diberikan umur panjang oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Nah, sebagai pendahuluan, saudara, sebagai introduction, kitab Tesalonika ini, saudara ya, ditulis tahun 48 sampai 51 Masehi atau abad pertama, saudara ya. Yang menulis adalah Rasul Paulus, saudara ya. Tempatnya di kota Korintus ketika dituliskan ini, saudara ya. Nah, tujuan dituliskan kitab 1-2 Tesalonika ini, saudara, yaitu memberi dorongan pada jemaat, ya. Itu tujuannya, yaitu memberikan dorongan pada jemaat agar tetap setia, saudara. Jadi didorong jemaat agar tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian berikutnya tujuannya itu untuk mengucap syukur sebab iman dan kasih jemaat makin bertumbuh, saudara. Itu tujuan dituliskan kitab 1-2 Tesalonika ini, saudara ya. Agar jemaat itu mengucap syukur karena iman jemaat semakin bertumbuh, kasih jemaat semakin kuat terhadap satu dengan yang lainnya, saudara ya. Kemudian yang terakhir yaitu agar tetap bersyukur dan tenang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, saudara ya. Tetap tenang menanti kedatangan Tuhan, karena sekarang kita sudah mendengar ya ajaran-ajaran, banyak ajaran yang sesat, bahwa dikatakan Tuhan Yesus sudah datang atau Tuhan sudah datang kedua kali, ya. Sebenarnya dalam kitab Tesalonika ini pada abad pertama ya sudah ada ajaran-ajaran sesat yang menyatakan bahwa Tuhan sudah datang yang kedua kali, saudara ya. Yaitu terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba, saudara ya, dikatakan. Jadi tujuan ini untuk menguatkan jemaat, ya, agar tetap bekerja dan tetap tenang menanti kedatangan Tuhan, ya, yang kedua kali, saudara ya. Tujuan dituliskan kitab Tesalonika ini, saudara ya. Meskipun menanti kedatangan Tuhan, kita tetap bekerja, ya. Tetap bekerja dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan juga dalam menanti kedatangan Tuhan, kita tetap setia beribadah melayani pekerjaan Tuhan, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Berbicara tentang ucapan syukur, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan tentang kita bersyukur atau kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Ada beberapa hal yang ingin kita bagikan, saudara, dalam kitab Tesalonika ini, saudara ya. Tesalonika ini terletak di Yunani, ya, kota kuno di Yunani, terletak di Makedonia Utara, saudara ya. Nah, poin yang pertama yang ingin saya bahas tentang mengucap syukur yaitu tadi kita sudah bacakan, ya, ayat pokok kita. Saya akan bacakan kembali ayat pokok tadi, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, ya. Poin yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah, saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita diberikan umur panjang, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena Tuhan. Makanya kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Bukan karena kita kuat, kita gagah, kita pintar, sehingga kita boleh sehat sampai saat ini, saudara. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Oleh sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan kita, bersyukur saya ini kuat, bersyukur saya ini banyak berkat, karena saya bisa melewati hari-hari. Bukan, saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pribadi yang bersyukur kepada Tuhan ada hati yang meluapkan cinta kasihnya kepada Tuhan, sehingga dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, saudara ya.
sehingga kita boleh ada sampai hari ini, saudara. Nah, dalam perikop yang saya bacakan tadi, saudara, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, saudara, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Nah, di sini mereka bersyukur kepada Tuhan, yaitu karena firman Allah telah disampaikan kepada mereka, saudara, karena mereka telah menerima. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, saudara. Mereka bersyukur bukan karena mereka orang Yunani kaya-kaya, bukan. Paulus bersyukur karena firman Allah itu telah disampaikan kepada masyarakat non-Yahudi, saudara. Jadi itu sebabnya Paulus bersyukur, ya, karena firman Tuhan telah disampaikan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan, Injil telah disampaikan kepada bangsa non-Yahudi, sehingga bangsa non-Yahudi atau Yunani dan sekitarnya boleh mendengarkan firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya mereka mengucap syukur, saudara, ya. Kita juga mengucap syukur kalau pekerjaan Tuhan di Cibinong ini semakin tersebar luas, saudara, ya. Makin tersiar luas ke penjuru dunia, yaitu dengan cara, ya, di internet, saudara. Saudara membagikan status saudara, itu firman Tuhan telah dibaca oleh orang-orang yang saudara kenal sampai ke penjuru di luar negeri, mendengarkan firman Tuhan yang saudara sampaikan di Facebook, Instagram. Kita berani menyampaikan firman Tuhan, saudara. Kita buat status DWA sehingga orang-orang boleh melihat, ya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Logikanya begini, saudara. Kalau kita tidak berani menyampaikan firman Tuhan di media sosial, apalagi kita mau menginjil face to face, muka ke muka. Oleh sebab itu, cara Injil tersebar yaitu kita membagikan lewat media sosial, saudara. Kita berani menyampaikan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu makin tersebar. Dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Terpatri, ya, termeterai firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Bahwa saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat saudara ada pada saat ini, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan telah disampaikan ke penjuru dunia. Teristimewa, tertanam dalam kehidupan kita, ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan yang berikutnya yaitu sebab kita telah menjadi penurut firman Allah, saudara. Jemaat-jemaat yang ada di Cibinong ini bersyukur karena, ya, saudara telah menjadi penurut firman Tuhan. Itu yang membuat Rasul Paulus bersyukur, ya, ketika dia menuliskan Tesalonika. Dia bersyukur karena jemaat-jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat-jemaat yang menuruti firman Tuhan. Sama dengan saudara di tempat ini, ya. Kalau dulu belum bisa menerima firman Tuhan karena keras, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang benar itu saudara terima, saudara menjadi penurut firman dan pelaku firman, saudara, ya. Ada jemaat yang kami besuk di Depok sana, saudara, seorang pensiunan angkatan laut, saudara. Dia bilang, saya kalau membaca firman Tuhan susah, saudara-saudara. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, itu memori saya kuat meskipun saya sudah tua. Wih, bagus, ya. Memang dia kalau membaca suka, mungkin pengaruh matanya sudah minus. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, itu memorinya kuat, dia bisa ingat, ya. Sehingga kami bercerita banyak ayat-ayat yang dia sampaikan, saudara, ketika kami membesuk, ya, seorang pensiunan angkatan laut, saudara, ya. Bersyukur karena kita jemaat Cibinong menjadi jemaat yang menuruti firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam bersyukur kepada Tuhan, bukan cuma kita menerima mendengar yang enak-enak, saudara. Terkadang kita harus menderita. Murid-murid mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya, saudara, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dalam hati mereka ada ucapan syukur. Karena di balik penderitaan mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan itu makin tersebar.
di Tesalonika, saudara ya. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan, saudara. Murid-murid Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kita bukan cuma menerima yang enak-enak, yang baik-baik saja, saudara. Tapi ketika kita dalam ujian Tuhan, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam ujian itu kita mampu mengambil suatu kesimpulan, mengambil pelajaran, ya saudara, bahwa di balik ujian yang Tuhan berikan itu ada maknanya, ya saudara. Murid-murid mereka mengalami penderitaan, ya. Murid-murid mereka dimusuhi oleh sebangsanya sendiri, orang-orang Yahudi yang musuhi, saudara. Bahkan Yesus saja dan nabi-nabi dibunuh, saudara. Itu adalah penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen ketika waktu itu, saudara. Tetapi ayat 13 dikatakan tadi, mereka bersyukur kepada Allah, saudara. Karena ada firman Tuhan yang telah tertanam dalam jemaat Tesalonika, saudara, ya. Murid-murid juga mereka dihalangi ketika menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah suatu penderitaan, tapi mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, saudara. Jadi meskipun jemaat di Tesalonika itu mereka mengalami penderitaan, ya, tetapi rasul-rasul bersyukur, saudara, ya. Karena yang menjadi sukacita rasul-rasul adalah jemaat-jemaat Tuhan. Yang menjadi sukacita kami hamba Tuhan adalah jemaat-jemaat yang setia beribadah, setia melayani. Itu suatu sukacita bagi kami, melihat jemaat setia beribadah, setia melayani, ya saudara. Coba kita bacakan di dalam ayat yang ke-19, 1 Tesalonika 2 ayat 19, saudara, dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati Bapak Hezron. Ya, yang menjadi sukacita kami hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yaitu ketika jemaat setia melayani, setia beribadah, itu menjadi sukacita kami. Itu menjadi mahkota kami ketika melihat jemaat itu terus aktif dalam pekerjaan Tuhan, saudara, ya. Hingga kami bangga boleh melihat jemaat itu bertumbuh, boleh bersyukur kepada Tuhan, saudara. Bersyukur cuma bukan kita diberikan kesehatan, kita diberikan berkat, ya, tapi ketika kita diberikan umur panjang oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, ya. Yang menjadi pengharapan kami hamba Tuhan ketika jemaat itu setia, yang menjadi sukacita kami. Karena jemaat itu ketika saudara setia, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara. Kehidupan kita diselamatkan, jiwa kita diselamatkan kalau kita tetap terus percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Hingga kita beroleh kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Dan itulah kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Coba kita bacakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, saudara, ya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlakunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Terima kasih Tuhan, berkati, ya. Ini adalah doa Musa, pengalaman hidup Musa ketika dia berumur 70 tahun, ya. Dan dia bilang kalau manusia itu kuat bisa sampai 80 tahun. Ya, saudara-saudara, 81 ke atas sudah
penderitaan dan kesukaran, saudara ya. Sebab itu saudara, kalau ada sampai saat ini bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Bukan karena kita kuat, kita pintar, kita mampu menjaga hidup, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan masih mau pakai saudara ya untuk melihat hari depan saudara yang begitu indah ya, melihat anak-anak, cucu-cucu saudara diberkati oleh Tuhan di kemudian hari. Bersyukur saudara boleh melihat semuanya itu saudara. Sehingga patutnya kita bersyukur bukan karena kekuatan kita. Patutnya kita bersyukur yang terutama yaitu kepada Tuhan. Ya saudara. Puji Tuhan. Amin. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua saudara, kita bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, di dalam diberkati, di dalam sehat, di dalam ujian, dalam pergumulan. Tuhan berkata kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan menjadikan kita pribadi yang bersungut-sungut ketika menghadapi ujian, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam pekerjaan ada banyak tantangan. Kita bersyukur ya untuk menghadapi pergumulan yang banyak ya. Apalagi bapak-bapak ya, anak mau sekolah, ya anak mau kuliah mungkin. Banyak biaya yang dibutuhkan. Suatu pergumulan, anak mau buka usaha supaya usahanya itu laris manis, saudara. Ya, pergumulan yang berat. Tapi Tuhan bilang kita harus mengucap syukur, bersyukur dalam segala hal, saudara-saudara. Jangan karena banyak masalah kita kalau ketemu orang, ya mengkerut, ya muka marah-marah. Itu orang bilang, pergumulannya banyak itu, mukanya mengkerut terus ya. Coba ya saudara baca dalam ayat 16 dikatakan kita harus bersuka cita saudara. Dalam pergumulan, dalam ujian kita harus bersuka cita ya. Amin saudara, bersuka cita senantiasa ya. Coba berikan senyum kiri dan kanan saudara ya. Haleluya. Meskipun ada pergumulan banyak tapi ketika kita bersuka cita kan enggak gentara kan? Senyum kelihatan ganteng dan cantiknya saudara ya. Bersyukur saudara. Sehingga meskipun banyak pergumulan tapi orang lihat, dia itu santai-santai, enjoy ya. Meskipun sudah berambut putih tapi kelihatan muda ya, karena senyum-senyum terus ya. Haleluya. Tapi jangan saudara senyum-senyum sendiri di jalan ya. Kantor orang bilang kurang full mungkin ya saudara ya. Senyum-senyum sendiri di jalan ya. Senyum dengan sesama kita, dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetap berdoa saudara. Kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara. Kemudian dikatakan kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara. Yang berikutnya dikatakan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Meskipun ada pergumulan, kita tetap semangat, saudara. Jangan padamkan rohmu, saudara. Tetap semangat. Pergumulan yang saudara hadapi, ketika saudara mengandalkan Tuhan, ya saudara akan tetap semangat. Jangan padamkan rohmu, saudara. Jangan padamkan semangatmu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan padamkan semangatmu untuk pergi beribadah, saudara. Ya. Sebentar saya, ya, ketika saudara mampu melewati ujian, saudara akan mendapatkan buah yang matang, saudara. Bukan buah yang mengkal, saudara. Sebab itu kita harus bersyukur dalam segala hal. Dalam melewati ujian, kita tetap semangat ya. Karena kalau kita sudah patah semangat ya, sudah kurang gairah, saudara. Tapi kalau kita semangat,
Kita akan bangun pagi bekerja, kita akan bangun pagi berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara. Bersyukur dalam segala hal, yaitu ketika saudara dalam ujian saudara tetap berkata Tuhan Yesus itu baik, ya. Sama seperti kisah dari istri Ayub, saudara. Walaupun Ayub di sini Ayub belum menikah, ya. Kisah istri Ayub, saudara. Ketika Ayub mengalami pergumulan yang berat, hartanya habis, anak-anaknya mati, saudara. Istrinya berkata, tidak usah engkau hidup saleh, kutukil ayahmu dan matilah. Ayub berkata, ya, jangan kita cuma mau yang enak-enak saja, tapi yang tidak enak juga kita harus terima, kita harus mengucap syukur. Meskipun habis semuanya, kita tetap mengucap syukur. Jangan mengutuki Allah, saudara. Saudara baca Ayub 1 sampai 41 di pasal itu. Ayub mengalami pergumulan yang berat. Bahkan teman-temannya sendiri melemahkan imannya, saudara-saudara. Tapi ketika Ayub berharap pada Tuhan, Ayub tetap menerima kenyataannya ketika dia diuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Ayub 42 ayat yang ke-10. Keadaan Ayub dipulihkan kembali menjadi 2 kali lipat. Ya, saudara, dipulihkan menjadi 2 kali lipat. Saudara mengalami ujian ketika saudara mengucap syukur. Mungkin di balik ujian itu ada berkat 2 kali ganda yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin, saudara. Bersyukurlah pada Tuhan di dalam segala hal, saudara, ya. Sama seperti Ayub. Dia dipulihkan 2 kali lipat, ya. Karena dia percaya. Dia mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, saudara, ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, kita akan bacakan pada poin yang ketiga, yaitu 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga, saudara, ya. Bersyukur karena iman dan kasihmu makin bertambah, saudara. Dua Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus bersyukur, ya, karena iman kita itu makin bertambah, karena kasih kita itu makin kuat, saudara. Menghadapi berbagai pencobaan, kita mampu mati itu kuat, saudara, ya. Yang membuat iman kita lemah itu apa, saudara? Karena kita tidak percaya, saudara. Kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya mujizat, kita tidak percaya kesembuhan ilahi, kita tidak percaya pertolongan Tuhan. Itu yang membuat iman kita menjadi berkurang, saudara. Sama seperti murid-murid, ya, dalam Matius 17. Ketika mereka tidak berhasil menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan marah, Tuhan bilang, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Ya. Yang membuat iman kita itu berkurang ketika kita tidak percaya. Mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, tapi kalau kita percaya, iman kita itu bertumbuh semakin hari semakin kuat, saudara, ya. Dan itu bertambah, saudara, ketika apa? Kita mendengar apa? Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, sehingga iman kita itu bertambah, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita menjadi kuat, saudara, sehingga kita wajib dan patut mengucap syukur kalau iman kita kuat, saudara, ya.
Saya akan membahas tentang iman yang kuat dulu saudara ya. Bahkan iman kita bisa menjadi besar ya. Dalam Matius 8 ayat 10 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak dapat pernah aku jumpai di antara orang Israel. Ya, dikatakan tidak usah datang ke rumah. Cukup perkataan saja maka anakku akan sembuh. Itu iman yang luar biasa saudara. Cuma lihat perkataan. Sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Itu iman yang besar saudara. Mungkin cuma lewat WA saudara. Cepat sembuh, Tuhan memulihkan. Amin. Ya. Bisa sembuh. Kami banyak pengalaman juga. Cuma lewat telepon, lewat WA, puji Tuhan. Ada yang mau dioperasi jantung, tetapi tidak jadi dioperasi jantung yang banyak, cuma sedikit saudara. Puji Tuhan saudara. Iman yang besar itu bertumbuh saat kita percaya kepada Tuhan. Mau iman kita bertumbuh, amin? Amin ya. Coba baca. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 saudara ya. Kita baca firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya puji Tuhan, iman itu menjadi kuat, menjadi besar saat kita menghadapi apa? Ujian saudara. Kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan saudara, sehingga iman kita itu makin kuat, tidak menjadi lemah saudara. Ketika kita melewati ujian itu, kita menjadi pribadi yang tekun saudara, pribadi yang kuat. Kalau mungkin dulu tidak sabar ya, sekarang menjadi sabar. Kalau dulu pemarah, sekarang menjadi ya, menjadi calm down ya, tidak emosian saudara-saudara. Itu kita butuh pertolongan Tuhan sehingga kita mengalami perubahan saudara. Kita menjadi pribadi yang tekun. Itu pribadi yang tekun itu ketika saudara melewati ujian, saudara akan menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang sabar ya, pribadi yang kuat, pribadi yang rajin, mempunyai hati yang sungguh-sungguh. Itu di balik ujian saudara. Arti dari ketekunan ya, yang saya ambil dari berbagai tafsiran Alkitab saudara. Saudara mungkin menghadapi ujian apa saat ini saudara. Oleh sebab itu kita minta kekuatan Tuhan sehingga kita mampu melewati. Sehingga kita akan bersyukur ketika iman kita menjadi kuat saudara ya. Kita menjadi pribadi yang tekun ketika kita melewati ujian saudara. Ketika kita melewati ujian menjadi pribadi yang tekun saudara, kita akan mendapatkan hasil apa? Buah yang matang saudara. Saudara akan mendapatkan buah yang indah, buah yang matang. Kalau dimakan enak saudara. Kita bukan mendapatkan buah yang mengkal saudara. Kalau digigit, aduh pahit. Ya, bukan itu yang saudara dapat. Saudara akan mendapatkan hasil yang penuh. Ya, buah yang matang itu adalah hasil yang penuh yang saudara dapat. Tidak setengah-setengah Tuhan akan memberkati. Dia akan memberkati bagi saudara. Ketika saudara pekerjaan, saudara di dalam pekerjaan, Tuhan akan berikan penuh itu kepada saudara. Ketika saudara mampu melewati setiap tantangan di dalam pekerjaan saudara, ya, mendapatkan buah yang matang saudara. Saudara akan memiliki hidup yang utuh, hidup yang lengkap saudara. Saudara akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Bukan cuma buah yang matang tapi hasil yang baik. Ya. Buah yang enak dipandang saudara ketika saudara mampu melewati itu. Setelah kita mendapatkan hasil yang matang, buah yang matang saudara, kita akan menjadi apa?
sempurna, saudara. Hari kita semakin disempurnakan. Ya, lewat firman Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna bagi kami. Ya, kami hanyalah manusia biasa, hamba Tuhan. Ya, bukan cuma rockers juga manusia, pendeta juga manusia, saudara ya, yang punya keterbatasan. Tapi kita sama-sama berusaha untuk hidup sempurna, saudara. Segala kedagingan kita relakan untuk dikikis. Ya, segala ranting-ranting kita yang tidak berbuah dikikis oleh firman Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 2 sampai 3, saudara. Supaya saudara bukan cuma berbuah matang, saudara berbuah banyak, mampu melewati setiap tantangan hidup yang ada, saudara. Mendapatkan buah yang banyak, saudara. Kita rela dikikis oleh firman Tuhan, saudara ya. Nah itu saudara ya, supaya iman kita menjadi kuat, kita harus melewati proses yang tadi, saudara ya. Nah sekarang bersyukur karena iman kita itu makin bertambah dan kasih kita makin kuat ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, saudara. Itu harus perlu kita lakukan supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya telah mengasihi engkau Tuhan, sekarang saya akan mengasihi sesama Tuhan. Baik kawan dan lawan, saya kasihi Tuhan, saya ampuni. Ya. Ampunilah mereka, Tuhan. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya, saudara. Itu supaya kasih kita semakin kuat, hal-hal itu harus kita lakukan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Supaya apa, saudara, ketika iman kita bertumbuh dan juga kasih kita makin kuat ya. Supaya ketika kita melewati itu, kita mendapatkan kelegaan, saudara ya. Kelegaan apa itu, saudara? Ya, coba kita bacakan ayatnya yang ke-7 ya, saudara-saudara. Dari ayat pokok tadi. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-7. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendapatkan kelegaan, dikatakan ya. Kepada kamu yang ditindas, kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, saudara, kita mendapatkan kelegaan. Keselamatan itu yang akan kita terima. Ya, saudara. Dan orang-orang yang menindas kita akan mendapatkan hukuman, saudara. Orang-orang yang menindas orang Kristen, jangan pikir mereka itu ya tidak mendapatkan hukuman. Mereka itu akan mendapatkan hukuman. Orang-orang yang melarang kita ibadah, melarang bangun gereja, mereka akan mendapatkan hukuman. Tetapi kita yang ditindas karena Injil, kita akan mendapatkan kelegaan ketika Yesus datang yang kedua kali, saudara. Dan kehidupan kita bukan cuma iman yang bertambah, kasih makin kuat ya. Kita juga harus berusaha untuk hidup kudus. Dan percaya kepada Tuhan, saudara. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Yesus ketika datang yang kedua kali, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Iman kita makin bertambah, kasih makin kuat, saudara ya. Hingga kita mampu melewati setiap tantangan dan cobaan yang ada di depan kita, saudara ya. Nah, kemudian yang keempat, saudara, kita akan bacakan di dalam
2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, saudara ya. Bagian A saja. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, Terus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari murahnya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. ya bisa dibacakan semua saudara ya. Bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan saudara. Mungkin ada 9 miliar orang di dunia ini saudara ya. Tapi saudara boleh bersyukur. Saudara yang dipilih pada saat ini untuk diselamatkan. Di antara orang Cibinong sini yang banyak, saudara bersyukur. Saudara dipilih untuk diselamatkan. Ya saudara. Sama seperti orang tes PNS saudara. Mereka harus diuji saudara. Orang-orang yang terpilih itu yang akan menjadi pegawai saudara. Karena mereka adalah orang pilihan yang diterima di pemerintahan, sama seperti kita. Kita yang dipilih, ya. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, ya, sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu, ya, Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita, saudara. Jadi memang kita dipilih untuk diselamatkan, saudara, sebelum kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, saudara. Dipilih untuk diselamatkan. Cuma dalam menjalani kehidupan, Tuhan kita itu penuh kasih, Dia memberikan kita kebebasan. Saudara mau hidup dalam dosa, terus dalam dosa. Tapi upah dosa adalah maut. Kebebasan berbuat dosa, berbuat jahat, tapi ujung-ujungnya ada maut, ada neraka. Tapi ketika kita melakukan kehendak bebas itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan diselamatkan untuk menerima sorga yang kekal itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ya, saudara bersyukur, ya, boleh dipilih Tuhan, saudara. Mungkin saudara tidak sempurna, tapi saudara dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, saudara, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan karena Tuhan itu ingin kita mendapatkan rancangan yang terbaik, saudara, ya. Yeremia 29 ayat 11, ya. Tuhan mengetahui rancangan hidup kita. Dia merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, bukan kecelakaan, bukan bahaya, bukan malapetaka. Dia merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita ketika kita dipilih. Bukan cuma damai sejahtera, Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia 29 ayat 11, saudara. Jadi bersyukur ketika kita dipilih Tuhan. Tuhan itu merancangkan damai sejahtera bagi saudara. Tuhan memberikan hari depan bagi saudara, amin. Ya, jangan saudara pernah takut ketika saudara melayani, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Jangan takut, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Memberikan hari depan bagi saudara, memberikan masa depan yang indah. Cuma kalau ada orang-orang di luar sana mau hidup dalam dosa, ya, itu adalah kehendak bebas mereka. Sama seperti Adam dan Hawa. Kehendak bebas mereka ingin makan buah pengetahuan itu, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita memilih kehendak bebas itu untuk hidup benar dalam Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, maka rancangan damai sejahtera itu menjadi milik saudara dan saya. Tapi dalam prosesnya kita harus sabar, harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita, saudara, ya. Kita dipilih untuk diselamatkan itu bukan hidup bebas, bukan hidup asal-asalan, ya. Tuhan mau kita itu hidup kudus, ya. Kita hidup suci, saudara. Kita dipilih untuk dikuduskan, disucikan, saudara. Karena surga itu kudus, saudara. Makanya kita harus berusaha hidup kudus, ya, berusaha hidup suci. Karena orang pilihan itu harus menjaga kehidupannya
supaya hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Kita dikuduskan ya oleh kudus, kita disucikan oleh darah Yesus. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan ya. Seperti Yohanes 15 ayat 2 sampai 3, kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Ranting-ranting yang tidak berguna dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan daging kita rela tanggalkan dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan, saudara ya. Kemudian ketika kita dipilih Tuhan, kita juga harus hidup dalam kebenaran, saudara. Hidup kita yang salah jalan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita dibenarkan, dibawa ke jalan yang benar, sehingga kita mengerti bahwa Yohanes 14 ayat 6, ya. Yesuslah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada yang seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup benar, saudara. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, saudara ya. Itu ayat 13b, saudara. Jadi yang saya bahas ini tentang satu perikop ya. Jadi yang saya katakan ini tidak akan lari dari perikop ya. Perikop dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 ya. Untuk kita dipilih Tuhan, kita harus hidup kudus, hidup dalam kebenaran, saudara. Sehingga kita mengetahui bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Saudara mungkin pernah mendengar artis Asmiranda, saudara ya. Itu dia ketika dia mendapatkan mimpi, itu ayat itu yang dia mimpi, saudara ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika dia terbangun, dia cari-cari. Tidak ada di ayatnya, saudara, ayat agamanya. Ketika dia bertanya kepada pacarnya yang Kristen, Jonas kalau tidak salah, anak muda ya. Nah itu akhirnya dia masuk Kristen ya. Itu ada suatu tanda untuk orang-orang itu harus mengikuti jalan kebenaran yang ada di dalam Yesus, saudara ya. Kita juga harus hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita diselamatkan ya. Dipanggil lewat apa, saudara? Lewat Injil yang kami beritakan ya. Kami hamba Tuhan adalah suara untuk menyampaikan kabar keselamatan lewat Injil, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Sehingga kami dengan berani memberitakan firman Tuhan ya, bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus. Dalam ayat 14 dikatakan kita dipanggil lewat Injil, saudara ya. Ada Injil kanonik ya, Injil sinoptik, Injil apokrif ya, saudara ya. Injil kanonik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Karena itu selaras dengan iman Kristen ya. Tapi kalau Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya. Yohanes tidak diambil, saudara ya. Cuma Matius, Markus, Lukas. Karena di dalam cerita-cerita firman Tuhan, kisah firman Tuhan itu terdapat kata dan isi yang sama ya. Meskipun ceritanya berbeda, ada yang panjang dan pendek. Tetapi isi dan katanya itu tujuannya itu sama ya. Makanya dikatakan Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas, saudara ya. Dan ketiga adalah Injil apokrif. Injil apokrif itu Injil yang tidak dikanonisasikan ya, kanonisasikan, yang tidak masuk dalam patokan, seperti Injil Maria, Injil Barnabas ya, sudah. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena ceritanya lain. Meskipun dia Injil tapi ceritanya lain. Injil Barnabas itu sekitar abad 15 ya, atau tahun 1500 saudara. Sedangkan Injil itu telah dipatok, tidak boleh ditambah. Sudah abad ke-1 itu, dari Kejadian sampai Wahyu pada abad yang pertama sudah dipatenkan, sudah dipatok ya, sudah dikanonkan, tidak boleh ditambah. Makanya dalam Wahyu berkata, barang siapa mengurangi atau menambahkan satu iota dari Alkitab,
kata firman Tuhan, maka akan ditambahkan malapetaka kepadanya, saudara. Sudah dipatok. Orang bilang, ini ada ajaran baru. Abad 15 tidak boleh masuk, saudara. Karena itu sudah tidak masuk dalam kanon Alkitab, saudara ya. Injil Barnabas itu ya, karena memang Injil itu mengajarkan bahwa Yesus hanyalah utusan atau sebagai hanya anak Allah, saudara. Tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Ya, saudara. Sementara dalam Alkitab ini di abad pertama sudah disimpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam Alkitab, saudara ya. Jadi kalau ada orang mau tambah di abad kedua ada kitab sampai abad ke atas, tidak bisa, saudara-saudara. Karena Injil itu sudah dikanonkan, ya, tidak boleh ditambah, saudara-saudara. Begitu banyak sekarang ya ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Tapi untuk kita hidup dalam kebenaran, ya kita harus kembali back to Bible. Ya, kita kembali ke Alkitab. Ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan kita jangan terima, saudara. Harus ada filter, jangan semua diminum, saudara ya. Saudara mau minum jus markisa yang di widring, jangan satu kali minum ya, ada biji-bijinya, saudara. Minum bisa keselak, ya. Ya, harus disaring, sama seperti itu, ada filter, saudara ya. Tapi markisa enak ya, Bu ya. Kita di sekolah Alkitab juga kalau habis capek mencuci, capek mencuci pakaian ini, ada buah markisa, bisa dipetik, ya. Karena tidak ada blender, cuma pakai ya botol, ya, taruh gula, taruh markisa, minum supaya tambah tenaga karena capek mencuci ya. Apalagi waktu kami sekolah itu naik turun batako, memang waktu belum kawin masih kuat ya. Sekarang kawin sudah berkurang tenaga ya, karena sudah ngurus 2 anak, saudara ya. Nah itu, saudara ya. Kita dipanggil lewat Injil, saudara. Injil yang sudah dikanonkan dari Alkitab ini sampai kepada Wahyu, tidak bisa ditambah, saudara. Ada orang mencoba-coba masuk, tidak boleh. Kita tidak akan terima, saudara, karena sudah dipatok, sudah dikanonkan, tidak bisa, saudara ya. Nah, saudara, kita dipanggil lewat Injil, saudara. Kemudian kita dipilih untuk diselamatkan, saudara. Untuk mendapatkan keselamatan ketika kita dipilih, kita juga harus berdiri teguh. Ya. Ayat 15. Coba minta tolong dibacakan. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Untuk diselamatkan kita harus berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang benar, saudara ya. Bukan karena ada ajaran baru, bagus itu ya, tapi menyimpang kita ikut, ya itu kita sudah menyimpang dari kebenaran. Yang harus kita ikutin adalah suatu dogma dari firman Tuhan, saudara. Dogma itu adalah sesuatu yang terdapat kebenaran. Makanya kita harus ikuti. Alkitab itu terdapat kebenaran. Dogma itu tidak bisa dirubah, adalah Alkitab. Kalau doktrin masih bisa dirubah. Karena manusia yang buat untuk dengan maksud tujuan kebenaran. Sehingga bisa dirubah untuk mencapai hal kebenaran kalau tidak benar, saudara. Namanya doktrin, manusia yang buat ya. Seperti Undang-Undang Dasar 45. Ya, saudara. Kita harus berpegang pada ajaran yang benar, saudara. Kalau kita mendengar kemarin bahwa hari kenaikan Isa Al-Masih sudah diganti ya dengan hari kenaikan Yesus Kristus ya ke surga, itu sudah diganti, saudara. Itu adalah keputusan dari presiden, saudara ya. Itu presiden biar dia buat keputusan bisa dirubah karena dia manusia, dia membuat doktrin yang benar untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Dia merubah menjadi
hari kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi tahun depan bukan hari kenaikan Isa al-Masih ya, hari kenaikan Yesus Kristus ya. Jokowi merubahnya itu saudara, tidak gampang saudara. Dia pun Islam, dia bisa merubah itu saudara ya. Karena itu pelajaran lama yang saya pernah pelajari saudara ya. Ada perbedaan antara Isa dan Yesus Kristus ya. Saya kasih dua contoh saja. Kalau di ajaran mereka, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Sementara Yesus di Alkitab lahir di palungan. Nah itu perbedaan. Pelajaran lama yang saya dapat, saudara. Yang kedua, kalau di ajaran mereka, ibu dari Isa adalah Maryam. Sedangkan di Alkitab, ibu Yesus Maria. Nah, itu perbedaan. Makanya Jokowi dengan berani dia merubah itu, saudara. Itu menurut pendapat saya, sehingga menjadi hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, saudara ya. Kita harus berdiri pada ajaran yang benar, saudara. Meskipun orang bilang Yesus lahir di tempat lain, tapi kalau kita menurut Alkitab lahir di palungan, saudara ya. Ya, itulah firman Tuhan. Dapat kebenaran, saudara ya. Kemudian kita diselamatkan, saudara, untuk dikasihi Tuhan, saudara. Coba kita bacakan di dalam ayat yang ke-16. Kita dipilih untuk diselamatkan, saudara. Dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita diselamatkan Tuhan Yesus untuk dikasihi, saudara. Untuk dikasihi Tuhan dan untuk mendapatkan penghiburan abadi, yaitu surga yang kekal, saudara. Coba saudara baca di situ. Yang telah menganugerahkan kepada kita penghiburan abadi, yaitu surga, saudara. Kita diselamatkan untuk menikmati itu. Kemudian kita diselamatkan untuk mendapatkan pengharapan yang baik, ya. Bukan PHP, saudara-saudara. Pemberi harapan palsu. Kita mendapatkan PHB, ya, pengharapan yang baik dari Tuhan. Kita diselamatkan, ya. Dapat istilah baru lagi, ya. PHB vs PHP, saudara ya. Kalau orang dunia bilang pemberi harapan palsu, tapi kalau kita bilang pemberi harapan yang baik, ya. Kita akan mendapatkan pengharapan yang baik, yaitu surga yang kekal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, saudara ya. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Tadi pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Yang pertama, bersyukurlah ya, yang terutama kepada Tuhan, saudara ya. Kemudian yang kedua itu bersyukur dalam segala hal, saudara ya. Dalam segala hal kita bersyukur. Ada sebuah cerita ketika seorang bapak Kristen yang taat beribadah, ketika anaknya juga rajin ibadah, rajin melayani ya. Kemudian anaknya karena pergaulan bebas, mulai hidup nakal, anak muda. Mulai narkoba, judi online, saudara, dan free sex, saudara. Sehingga dia ditangkap oleh polisi, saudara ya. Jadi bapaknya cari, kamu ini bikin malu orang tua, ditangkap oleh polisi, saudara. Anaknya berkata, tapi Pak, saya menang judi online. Bapaknya bilang, oh bersyukur. Nah ini bersyukur yang salah, saudara ya. Masa bersyukur judi online ditangkap, saudara ya. Bersyukur, tapi menang ini Pak. Nah, ini salah satu untuk bersyukur yang salah, saudara ya. Bersyukur yang salah karena anaknya jatuh ke dalam dosa, saudara. Tapi yang berikutnya kita, yang ketiga dikatakan bahwa bersyukur karena iman dan kasih kita semakin kuat ya, saudara.
Yang keempat tadi, yang terakhir, bersyukur kita dipilih untuk diselamatkan, saudara ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita minta tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Lukas 17 ayat 16 sampai 19 ya. Sambil pemain musik boleh menyiapkan lagu. Lukas ayatnya yang ke-17 ayat 16 sampai 19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, puji Tuhan, dikatakan 10 orang yang kusta itu disembuhkan, tapi hanya satu yang datang tersungkur mengucap syukur, saudara. Di mana yang lain? Mungkin kita disembuhkan, Tuhan tidak bersyukur. Kita diberkati, Tuhan tidak bersyukur. Berkatnya kurang banyak, kita tidak bersyukur, bersungut. Kita diberikan orang tua yang baik, kita tidak bersyukur. Tetapi ketika pribadi kita menjadi sama seperti orang Samaria ini, saudara, kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika engkau disembuhkan dan percaya kepada Yesus, ya, bukan cuma pribadimu yang sehat, tapi dikatakan imanmu juga diselamatkan, saudara. Patutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita lupa bersyukur ketika kita diberkati, kita lupa bersyukur ketika diberikan kesehatan. Saat ini, ya, menjadi pengalaman bagi kita, menjadi pelajaran baru bagi kita untuk bersyukur, belajar dari seorang Samaria ini. Ketika dia sembuh, saudara imani, saudara sembuh. Amin. Saudara imani, saudara diberkati. Saudara imani, saudara dipulihkan, suami istri yang menghadapi pergumulan. Dan ketika engkau dipulihkan, diberkati, jangan lupa datang pada Tuhan bersyukur. Ya, amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan suatu lagu tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Bersyukur kalau engkau beri sehat, diberi umur panjang oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Saudara tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara tahu berterima kasih kepada Tuhan. Setiapmu di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat dalam kehidupan kami. Mari jemaat nyanyikan pujian. Kita belajar syukur kepada Tuhan. Tuhan rindu mendengarkan ucapan syukurmu. Kalau engkau boleh sehat, semua karena Tuhan. Kalau engkau boleh diberikan umur panjang, semua karena kebaikan. Amin. Tuhan ucapan syukurmu yang lahir dari dalam tubuh terjadi. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, amin. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Tuhan mendengar ucapan syukur-Mu. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setia. Mari bangkit beri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Yesus, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kalau Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kalau Engkau boleh memberikan kami kesembuhan Tuhan, kami tidak lupa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau boleh menambahkan usia kami Tuhan, kalau kami boleh berumur panjang Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau boleh memberkati masa depan kami, Engkau memberkati cita-cita kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tak ada yang dapat kami balas Tuhan, tak ada yang dapat kami berikan Tuhan, selain mengucap syukur dari lubuk hati terdalam kami kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Tuhan berkati Bu Gembala beserta jemaat. Kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan lembut. Haleluya. Mari kita yang masih diberikan perpanjangan hidup oleh Tuhan,